yang ini aja Bu, sedikit tentang kan UX tambah UY kurang 2U itu kan E pangkat 2X itu udah langsung rumus gitu ya Bu. Terus untuk yang lain nanti gimana? Itu ada di materi minggu lalu kan ya? Oh, pengubahannya ya Bu. Kenapa? Saya share screen sebentar ya. Nah, ini. Saya share screen terlihat? Terlihat saya share screen? Di Melpa masih share screen, share screen Bu? Belum. Gimana yang lain? Gimana? Udah bisa ngelihat saya share screen? Udah Bu. Udah Bu. Nah, dari sini Melva. Iya Bu. Ada kan ya minggu lalu sudah disampaikan ini? Oh iya, ada Ibu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ibu. Ya, silakan Riadus. Kami mau tanya yang di bagian contoh soal yang di bagian lambda kecil dari 0. Oke, yang contoh 1 ya? Iya. Lambda kecil dari 0. Ya, kenapa Riadus? Di situ kan M kuadrat ditambah lambda, terus M kuadrat kan sama dengan min lambda, sedangkan situ kan lambdanya itu negatif, Bu. Misal ternyata kalau ternyata di situ malah jadinya kan M kuadrat dikurang lambda, berarti kan M kuadrat sama dengan lambda. Karena di situ tadi lambdanya negatif, berarti nanti bakal berlaku kayak yang di bawahnya itu pakai imajiner gitu ya, Bu? Enggak, Riadus. Atau gini, kalau saya share screen ke konteks yang disampaikan Riadus, terlihat ya? Oke. Saya nggak tahu nih jawaban saya ini akan membantu Riadus atau tidak. Jadi gini, kan masalahnya kan terlalu tipis ya. Oke. Yang ini kan ya permasalahan Riadus ya? Iya, Bu. Nah, oke. M kuadrat sama dengan negatif lambda. Kan kita punya M kuadrat tambah lambda sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat mudah banget ya. Jadi kita punya M kuadrat sama dengan negatif lambda. Nah, lambda ini kan bernilai negatif nih. Berarti negatif dari suatu bilangan ya, suatu bilangan negatif tentunya hasilnya positif kan ya. Makanya di sini saya tuliskan negatif lambdanya itu bernilai positif. Nah, sebenarnya boleh aja gini untuk menghilangkan kebingungan ya. Karena emang di angkatan lalu juga saya yakin sebenarnya pertanyaan Riadus ini sama dengan yang ditanyakan di angkatan sebelumnya, galaunya. Kamu bisa memisalkan negatif lambda ini dengan sembarang simbol. Katakanlah negatif lambda ini sama dengan alfa. Karena negatif lambda bernilai positif, maka tentunya alfanya bernilai apa? Positif juga kan ya? Nah, jadi alfanya bernilai positif. Jadi kalau khawatir salah, bolehlah ini dituliskan sebagai M kuadrat sama dengan alfa saja. Sehingga karena alfa bernilai positif, ya pastinya M sama dengan akar alfa, dan M yang satu lagi sama dengan negatif akar alfa, ya enggak? Nah, begitu juga untuk proses berikutnya. Enggak usah deh pakai akar negatif lambda, boleh. Ganti aja dengan alfa intinya. Cuma ketika menyimpulkan solusi nanti jangan lupa, kebetulan sih di sini solusinya trivial ya, jadi nggak ada masalah. Tapi seandainya solusinya non trivial, jangan lupa kembalikan alfa ini ke lambda tadi. Terjawab nggak Riadus? Jadi sebenarnya di sini boleh aja nih akar dari alfa jadinya nih. Toh negatif lambda kan positif ya, atau ini jadi negatif dari akar alfa. Gitu nggak maksud pertanyaan Riadus? Kalau misalnya itu Bu, M kuadrat itu sama dengan alfa Bu, pada kasus alfanya kecil dari 0? Nah, ini dia Riadus. Yang kasus lambda besar dari 0 berarti. Ya enggak? Jadi, untuk lambda negatif tadi, yang di atas tadi,
yang di sini, tahapan ini sama saja dengan tahapan yang di kasus lambda positif ini. Oke. Nah, kan lambda untuk saat ini, untuk kasus yang ini, lambda bernilai positif ya. Berarti negatif lambda tentunya jadinya bernilai negatif. Nah, oke lah, Riadus misalkan negatif lambdanya itu dengan alfa. Jadi M kuadrat kan sama dengan alfa, di mana alfanya ini bernilai negatif. Maka M-nya itu adalah imajiner ini. Kan kalau M kuadrat sama dengan alfa dan alfanya itu bernilai negatif, berarti kan M sama dengan plus minus akar dari alfa I. Begini kan ya? Nah, di mana alfa kita adalah negatif. Sorry, sebentar. Negatif lambda. Sorry. Ya. Nah, lambdanya ini kan bernilai positif nih. Kenapa? Sebentar ya, saya ilustrasikannya itu alfanya tadi bernilai negatif. Ya, kan gini, saya ada jelaskan sih di videonya ilustrasinya gini, sorry ini jangan alfa sih ya, tapi negatif alfa, atau sebenarnya dalam hal ini nggak usah pemisalan. Ibaratnya begini, kalau misalnya kita punyain negatif lambdanya itu bernilai sama dengan negatif 4, berarti kan kita punyainnya itu M kuadrat sama dengan negatif 4. Kalau M kuadrat sama dengan negatif 4, maka nilai M-nya itu adalah, M yang pertama adalah akar dari 2I, ya enggak? Yang kita akarkan itu adalah bilangan positifnya aja. Untuk yang negatifnya ini, akarnya itu adalah yang hasilnya imajiner, kan begitu ya? Oke. Kemudian M yang keduanya itu adalah negatif dari akar 2I. Nah, analog dengan yang ini, ya nggak masalah juga sih kalau misalnya Riadus mau misalkan negatif lambdanya itu dengan alfa, di mana alfanya bernilai negatif. Misalkan kita punya M kuadrat sama dengan alfa, di mana alfanya bernilai negatif. Berarti M-nya sama dengan akar dari bilangan imajiner tentunya ya. Kemudian di sini jangan lupa negatif alfa. Malah membingungkan nggak? Kenapa? Karena kan alfanya bernilai positif nih. Alfanya kan bernilai negatif. Kalau kita bicara tentang akar, itu kan akar dari suatu bilangan positif kan ya. Karena alfanya bernilai negatif, maka di sini negatif dari alfa itu, di mana alfanya itu bilangan negatif kan. Jadi malah membingungkan kalau misalkan dalam kasus ini. Oke, terjawab Riadus? Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ibu. Ya, silakan. Ibu. Kalau yang di soal nomor 2 itu, nah Bu, itu kan kita punya batas itu apa tuh? Dengannya itu tuh pakainya yang aksen, Bu. Jadi waktu yang diketik lambda kecil dari 0 itu kan nanti dapat yang umumnya. Riadus sudah nyoba? Baru nyoba setengah, Bu. Itu kan nanti dapat umumnya. Terus sedangkan syarat batasnya itu kan pakai aksen. Jadi diturunkan solusi umumnya. Oh, berarti diturunkan dulu kan, Bu? Iya, yang solusi umum yang pertama kalinya itu diturunkan dulu. Jadi bedanya kalau yang di sini, yang di contoh yang saya sajikan ini, kan ini solusi umumnya. Misalnya kalau kasus lambda besar dari 0, kan ini yang pertama kali nih ya. Nah, untuk memanfaatkan syarat batas, untuk yang kayak di kasus contoh 2 itu ya, itu kan syarat batasnya dalam turunan. Maka berarti temukan dulu turunan dari yang ini. Oke.